3. Sekali lagi. Jalur dihukum sampai berdarah-darah nenek-nenek usia 70 tahunan. Bagaimana dengan para koruptor yang seharusnya? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Jadi mungkin kalau Bapak dari KSP bisa punya wewenang untuk mengubah sehingga kemudian jangan sampai tren vonis terhadap para koruptor begitu melukai rasa keadilan kita semua. Itu sih yang paling penting. Kemudian yang kedua, ada satu dari kasus yang diangkat oleh Mas Garin di film ini adalah soal mafia tanah. Jadi sangat relevan juga karena hari ini tidak jauh dari Jakarta ada kasus Dago Elos, ada kasus Sukahaji yang melibatkan tentara dan TNI justru berada di belakang para pengusaha, bukan di depan atau melindungi warga masyarakat di sana. Jadi pertanyaan saya satu, Mas Garin ini sudah ada nyanyi sunyi dalam rantang, mungkin besok-besok ada film berikutnya mengenai mafia tanah yang mungkin bisa digambarkan kepada kami semua, dan kapan kira-kira film tersebut sehingga kemudian tadi sebelum undang-undang perampasan aset dibuat mungkin ada anggaran dulu kali ya buat bikin film-film yang seperti ini yang bisa mengangkat realita bahwa ibu-ibu di Sukahaji, ibu-ibu di Dago Elos harus melawan berhadap-hadapan dengan alat negara. Itu realitas saat ini. Itu sih pertanyaan saya yang satu. Terima kasih. Oke, terima kasih Christian Krishna. Terakhir sih gitu ya, kapan akan ada lagi, anggarannya gimana? Kalau bisa sebelum ada ini itu anggaran dulu buat film-film Mas. Gimana Mas tanggapannya Pak AJP dan juga Mas Ivan? Ya mungkin saya jawab dulu yang soal vonis dulu ya Mbak Christian ya. Pak Presiden kan juga menyampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung ya terkait vonis-vonis terhadap koruptor-koruptor itu kenapa terlalu ringan, kenapa terlalu kecil gitu. Dan itu juga sudah dilakukan ya. Kalau kita ingat ada salah satu terdakwa dari kasus timah yang semula divonis ringan, yang akhirnya diberi vonis yang jauh lebih tinggi gitu. Ya inisialnya HM gitu kan. Jadi itu salah satu kisah yang bisa kita bagikan juga bahwa pembenahan terhadap sistem peradilan pidana kita juga sedang terus dilakukan. Termasuk lagi salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan hakim ya oke lah, banyak orang bilang di luar hakim sekarang juga gajinya udah gede gitu, apalagi setingkat hakim agung gitu. Tetapi ya itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bahwa ya kalau kesejahteraan hakim ini sudah diperhatikan tapi Anda Bapak Ibu hakim masih korupsi, ya berarti itu ada yang salah dengan karakter yang bersangkutan gitu. Jadi artinya perbaikan terhadap vonis itu kan juga bisa dievaluasi dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu kasasi, nanti ada PK gitu. Jadi ruang itu juga terus dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mari kita dukung perbaikan sistem peradilan kita di Mahkamah Agung, dan ya kita lihatlah vonis-vonis ini bagaimana bisa lebih berkeadilan gitu. Terima kasih. Oke, baiklah. Pak AJP, ada tanggapannya? Singkat. Ya, yang jelas KPK sudah menyiapkan anggaran. Yang pertama untuk film ini. Nanti untuk tahun depan kita minta Pak Aminuddin menyiapkan anggaran yang lebih besar untuk yang tajam ke atas. Berarti udah ada ya Pak, udah ada rencana pasti ya? Pak Amin ada rencana? Ada. Anggaran ada Pak? Ada. Aman. Aman. Jadi posisinya seperti itu. Ya saya rasa apresiasi lah. Yang tolong juga kita tahu bahwa setiap kita punya kewenangan yang tidak tak terbatas. Kira-kira begitu ya. Termasuk presiden. Jadi kita harus mengapresiasi kinerja presiden, kinerja KPK dan yang lain. Dan kita anggap bahwa kita sedang berhadapan-hadapan sama sekelompok orang yang mempunyai kemampuan untuk mengakses ya titik-titik tertentu dalam proses penegakan hukum. Ya seposisi seperti itu. Dalam contoh tadi dan contoh film tadi, dan itu realita. Nah itu realita dari sisi level bawah, level menengah, dan level atas ya. Tinggal kita bagaimana membuka. Sebenarnya pemberantasan korupsi yang paling mudah itu adalah put everything on the spotlight. Letakkan semua di mana orang bisa mengetahui bahwa kita melakukan apa, mengapa, bagaimana, dan hasilnya apa. Sehingga orang bisa menjadi sistem kontrol secara keseluruhan. Nah, mata siapa yang paling banyak? Ya mata masyarakat, mata yang merasakan. Ya makanya saya waktu masuk KPK saya cukup tertegun juga. Masyarakat menaruh harapan besar dengan melaporkan sampai 6.000 report
6.000 laporan selama setahun, betul sehari 20. Saya sebelum di KPK, saya di BPK, di Badan Pemeriksa Keuangan. Itu tidak sebanyak itu laporan itu, hanya beberapa saja, ratusan saja dalam 1 tahun itu. Tapi di KPK ini banyak sekali. Ditindaklanjuti. Semua report dibaca. Itu beratnya kerja itu 6.000 report dibaca. Ada yang kecil ya kita serahkan kepada aparat yang memang berwenang, dan ada juga pendidikan, bagian pendidikan tadi Pak Ibnu tadi bagian pendidikan, saya bagian pencegahan. Itu beliau mengedukasi masyarakat, ya kalau report caranya yang benar gitu, informasinya itu harus lengkap gitu, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa semuanya teman-teman wartawan, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah menonton. Dan untuk mendalami karakter Puspa ini sendiri sebenarnya sangat-sangat penuh tantangan, karena kita syuting hanya 5 hari saja dan persiapan yang luar biasa sangat singkat. Nggak apa ya Mas? 5 hari. Ya, ini benar-benar sebuah tantangan yang luar biasa buat saya, tapi juga sebuah kesempatan dan pelajaran yang luar biasa, karena dari dulu saya selalu pengen banget main filmnya Mas Garin. Dan ketika ditawarin film ini, tidak ada kata tidak. Apapun akan saya kerjakan sampai saya babak belur. Dan ya, Puspa ini sendiri sebenarnya mungkin cerminan dari masyarakat kita ya, yang dia punya mimpi yang sederhana sebenarnya. Dia ingin membantu orang-orang yang punya kasus ketidakadilan hukum di Indonesia dengan kelebihan yang dia punya, namun dia powerless. Dan pedihnya Puspa ini adalah dia itu selalu nyimpen ke dalam gitu, nggak dikeluarin, dan dia mengeluarkannya dengan cara nyakitin diri sendiri, makan telur, muntah. Jadi justru itu wah, selama 5 hari itu saya jujur bener-bener babak belur. Tapi hasilnya memuaskan. Alhamdulillah. Tergantung teman-teman semua. Kalau saya pasti tidak bisa mengomentari film saya sendiri. Tapi oke kok. Kan semuanya? Keren. Hasilnya keren. Oke, baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan. Tidak mungkin sebetulnya harus banyak film jenis ini. Ya. Dan film seperti ini pun hampir tidak ada kan. Ya. Oleh karena itu saya sebetulnya ingin menceritakan yang tumpul ke bawah dulu. Dengan berbagai, tadi dikatakan dari Stranas bahwa itu mengandung satu ekosistem hukum kan. Jadi hanya kasus ekspor aja, import ekspor. Itu dibalik tumpul ke bawah itu mengandung suatu apa yang disebut ekosistem yang betul-betul kayak mafia pengadilan lah, semacam itu. Belum yang lain-lain, dan berbeda masalah kan, dari masalah tentang coklat tadi ya, kemudian tentang ekspor impor, tentang jagung, tentang ini, untuk orang bisa membaca berbagai masalah yang pada akhirnya itu mengandung suatu ekosistem yang kompleks sekali, yang tumpulnya lalu menjadi ke bawah kan, tajam ke bawah, tumpulnya sebetulnya cerita-cerita tentang masalah yang ke atas itu juga harus dimulai. Nah, setelah ini ya Mas? Ya, setelah ini harus dimulai juga kan gitu, dan makin banyak yang membuka itu. Sebenarnya pertanyaan sederhana, ketika tidak ada film seperti itu dan kasus korupsi itu masif, kan pertanyaan, kenapa itu tidak menjadi bagian dari apa yang disebut renungan kita gitu. Kalau Anda lihat film seri Korea lah, drama Korea, Anda bisa belajar tentang ahli hukum, belajar tentang profesi-profesi yang begitu banyak, dan mereka menemukan kehidupan yang belajar tentang tantangannya, belajar tentang institusinya, belajar cara-cara menghadapi, dan itulah yang dipentingkan dari masyarakat yang demokrasi. Oke, baiklah. Tapi berarti kan memang kalau kita melihat yang bawah itu udah tahu jawabannya pasti akan seperti itu ya. Jadi pertanyaan adalah kalau atas tuh akan seperti apa nantinya? Tajam nih kayaknya. Berani nggak Pak nanti kalau misalnya bikin kayak gitu? Hah? Gimana? Kira-kira oke nggak kalau biar ke atas? Ada contohnya, nanti saya minta buat. Oke, baiklah, ditunggu yang atasnya. Silakan Mas Ivan.
ingin sampaikan Pak ICP? Ya, ada contohnya yang tajam ke atas. Nanti kita buat Mas Gerinnya sama-sama ya. Ini contoh kasus tentang Jiwasraya dan Asabri, itu bintang 3 kan. Itu juga perjuangan berat. Mengapa? Saya jelaskan begini ya Mbak ya. Mengapa nampak tajam ke bawah? Karena sistem penegakan hukum itu kan urut-urutan kerja, prosedur, tata cara. Nah pertanyaannya dalam tata cara ini melibatkan sekian banyak organisasi, sekian banyak orang dan sekian banyak kewenangan. Nah Anda bayangkan kalau seorang pejabat negara pun, seorang pejabat nih penegak hukum negara pun itu bisa babak belur seperti Puspa juga. Ini saya bayangkan kan. Jadi ini cerita bukan bohong, tapi ini suatu kejadian yang nyata gitu positioningnya. Jadi dimana kadang-kadang kita menghadapi bintang-bintang kan yang itu posisinya dia. Tapi menurut saya sih kita harus jalan terus. Kita tidak bisa berhenti. Kita cari semaksimal mungkin titik optimum yang ada dalam kewenangan kita. Jadi kita tetap terus mencari cara, mencari metodologi dengan melihat sekeliling kita dan titik optimum seperti apa kita akan sampai ke ujung dalam konteks pemberantasan korupsi. Makanya KPK sekarang sudah mengubah visi misinya. Zaman kami ini kan baru ya, kami baru Desember kemarin dilantik. Jadi kita bekerja baru 5 bulan sekarang ini. Nah, jadi kita mencanangkan bahwa kita cerita tentang negara saja, jangan cerita tentang KPK-nya. Ya. Jadi kita mengubah visi kita menjadi negara bebas korupsi, ya, menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kita cerita negara, bukan cerita KPK. Jadi kita lihat apa nanti kita akan capai dengan kewenangan yang kita miliki dan terjun kepada negara yang begini, gitu. Kira-kira begitu ya. Okay. Saya rasa itu jawaban saya. Baiklah, Mas Ivan ada tambahan sedikit? Ya, sebetulnya istilah tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu tidak 100% tepat sih Bu. Ya. Apalagi di era Presiden Prabowo ini kan kasus-kasus mega korupsi juga mulai di ini ya Bu ya. Dari KPK pun berani menindak elit politik tuh yang mungkin selama puluhan tahun ke belakang ini tidak tersentuh ya, teman-teman di KPK berani menyentuh. Lalu teman-teman di Kejagung juga berhasil menindak korupsi di tata niaga di Pertamina, lalu juga mega korupsi lainnya yang terakhir itu terkait dengan oknum pengacara yang terkenal dengan Jakarta Keren Gadun FM itu Bu, yang dengan bergelimang harta kan juga ditindak gitu kan Bu ya. Artinya yang bergelimang harta sekalipun Bu masih bisa tumbang Bu kalau memang melakukan tindakan tidak terpuji. Jadi istilahnya komitmen Presiden Prabowo dan Mas Gibran gitu ya, komitmen pemerintahan sekarang terhadap penegakan hukum itu betul-betul bisa dilihat nantilah bagaimana realisasinya. Begitu Pak. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Ivan, dan sepertinya teman saya di ujung sana ada yang mau tanya.